substansi dari hasil pekerjaan membuat informasi. Nah, informasinya itu dari database yang sudah ada. Nah, itu semuanya pakai Bootstrap. Nah, seperti apa bentuk informasi yang sudah Anda susun, yang sudah disajikan? Masing-masing selera info yang berbeda. Saya yakin datanya juga akan berbeda, karena nggak mungkin satu orang dengan yang lain itu datanya sama. Nah, seperti apa info yang Anda sajikan kepada pengguna, itu saya ingin melihatnya. Satu orang, makanya masing-masing itu tolong mengaktifkan device-nya, ya, yang memungkinkan untuk aktif device, silahkan device-nya diaktifkan, laptopnya dihidupkan, posisinya standby di localhost-nya itu, ya, posisinya standby di localhost. Nanti masing-masing diberi kesempatan untuk memperlihatkan hasilnya. Browsernya, menunya itu, filter-filternya itu, ya masing-masing sekitar 1 menit lah. Itu cukup, saya kira sudah cukup 1 menit untuk memperlihatkan, dan masing-masing melihat hasil pekerjaan temannya. Bagaimana bentuk-bentuk atau narasi menu, ya, narasi menu yang disajikan. Apakah narasi menu itu mudah dibaca, mudah difahami oleh orang lain? Nah, itu nanti bisa saling tengok kiri kanan dengan teman-teman yang lain. Ya, tidak ada yang salah di sini, semuanya benar, hanya berbeda sudut pandang dalam perbedaan sudut pandang di dalam menyajikan informasi ke user. Oke. Ya. Yang salah itu apa? Yang salah adalah ketika Anda mau membuat narasi, menunya, narasi di menu itu, nama-nama menu itu Anda narasikan itu, kemudian data yang keluar, informasi yang keluar, atau filter yang keluar, itu tidak sesuai yang Anda harapkan. Itulah yang salah. Selama narasi menunya itu maksudnya itu sama dengan info yang keluar dari data, itu sudah benar. Ya, tinggal apakah kebenaran yang Anda buat itu disukai oleh pengguna, tampilannya itu, itulah yang akan membedakan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Begitu. Ya, sekarang dihidupkan semuanya, diaktifkan sehingga pergantian antar mahasiswa itu lebih cepat, nggak ada masa tunggu, tinggal klik presentasi. Tuh. Oke. Begitu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Silahkan saya mengingat lagi, dihidupkan laptopnya, diaktifkan localhost-nya, posisinya semuanya standby di aplikasinya. Tuh. Saya mulai dari, karena ini saya urut abjad, ya. Saya urut abjad dari Ahmad Nugroho, bisa? Halo, ada respon. Oke. Haris,
Ahmad Haris? Iya, Pak. Ya. Coba diperlihatkan. Yang diperlihatkan hasilnya atau yang di masih source code-nya, Pak? Hasilnya aja, nggak usah shortcode-nya. Hasilnya, bentar. Ya, yang lain standby ya. Langsung ke localhost-nya aplikasinya ya. Source code-nya nggak perlu. Silahkan Mas Haris, nanti dijelaskan 1 menit saja. Ya, bentar dulu, Pak. Ya. Sudah aktif Haris? Belum, Pak. Bentar. Hmm. Aza, habis ini ya. Ini, Pak. Iya, Pak. Hmm. Kan saya buatnya cuma yang biasa doang nih buatnya. Ya. Ini substrate. Ketika diklik kan nih muncul alumni, Dasweganda, terus marital, providernya Telkomsel. Hmm. Ini cara mati. Hmm. Ini perusahaan, produknya, Terus ada lowongan juga. lowongan. Dan buatnya bawa cuma segini doang sih, Pak. Kosnya apa isinya? Ini baru untuk menampilkan doang sih, Pak. Ya, kompetensinya apa itu? Ada programming. Hmm. Tapi tadi ini beda ya. Nah, Pak, Kompetensi itu pilih aja loh. Masing-masing klik itu beda. beda, Pak. Nah, ada marketing. Hmm. Ya, Itu doang sih, Pak. ya. Aku sudah bisa melakukan filter ya. Bisa, Pak. Ya. Oke, sip. Cukup saya kira Mas Haris. Makasih. Terima kasih, Pak. Ya. Aza, silahkan Aza. Iya, Pak. Sudah muncul belum, Pak? Mungkin loading ya. Oh, loading. Sudah muncul, Pak. Ya. Ini tampilan indeks punya saya yang bagian awal. Ini saya kasih fitur jam yang sinkron dengan laptop saya. Oke. Terus ini data alumni.
Ini ada foto, NIM, IPK, nama, jenis kelamin, alamat, warga negara, nomor HP, dan status. Oke. Ini bisa filter yang laki-laki Mm-mm. yang sudah menikah, nanti Mm. difilter. Ini laki-laki. Fotonya Ini tipenya apa? Tipe datanya foto itu? tipe datanya, Itu blob apa ya? ini Pak. Mm-mm. Kalau di database-nya tipe datanya apa? Kalau Oh, saya pakai tipe datanya Heeh. varchar. Oh, varchar. Oh, anu ya, ngeling ke apa? Ngeling ke ini ya. Iya, Oh, pakai. iya iya. Iya iya iya. Oke. Kirain langsung tipe datanya anu berupa gambarnya itu. Enggak. Iya. Oke, oke. Benar benar. Ini benar begini. Jadi tipe data itu varchar tapi ngeling sehingga enggak berat. Ini misal perempuan yang belum menikah, ini saya cuma buat satu satu itu aja, Pak. Ini yang Iya. menikah, misal menikah. Ah, ya. Oke. Ini Ini datanya. Kak, saya nanya nih, ya. Terus warga negara asing Ada ini informasi ini seperti ini. untuk user umum atau untuk admin ya? Atau untuk operator gitu? Ini Informasi. kalau Hah? kalau sekarang saya baru membuatnya yang buat admin aja, Pak. Oh ya, Belum oke. Ya apa, udah. Soalnya ada di belum bukan admin, maksud saya belum di operator ya. Saya di sebelah kanan. belum buat yang buat umum. Ya, di sebelah kanan itu pilihan itu ada update, ada hapus. Jadi oh berarti itu bukan untuk umum. Ya, Nah, ya oke. Setiap nanti kalau yang sini. menghapus itu tolong dikasih natif ya. Natif iya atau tidak itu. Konfirmasi maksud saya. Dikasih konfirmasi iya atau tidak. Jangan langsung diklik habis ya gitu ya. Terus lanjutnya apa lagi menunya? Ya. Iya, iya, Pak. Apa lagi? Iya. Ini juga saya buat tabel lowongan baru kayak gini, belum saya kasih filter sih, Pak. Ini data lowongan kerja tabelnya. Belum saya kasih filter tapi terus sudah itu aja, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Mas Azza. Ya, lumayan lah ya. Mungkin banyak info yang masih belum digali ya itu ya. Masih belum digali ya. Iya, Pak. Eman kalau banyak data tapi tidak di publish itu eman. Datanya mahal tapi nggak disampaikan kan, anu sia-sia. Ya. Oke, makasih. Kita lanjut ya setelah azan. Kita lanjut ke dia, Nabilah. Monitor dia. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Oke.
Udah muncul belum ya, Pak? Ya, loading. Ya, silahkan disampaikan, Mbak Dia. Ya, di apa? Yang tempat saya ini baru nampilin tabel sama sorting. Bisa dari NIM, nama, status marital, sama ITK. Dia bisa ngurutin. Kalau NIM-nya yang diurutin dari atas ke bawah, atau bisa namanya berdasar abjad, atau bisa status maritalnya lajang atau menikah, sama IPK-nya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Terus Ya. ini cuman show entries biasa. Terus kalau yang pojok kanan itu ada, pojok kanan atas ada buat search data alumninya, Pak. Oke. Itu yang alumni. Itu setnya bisa bebas itu. Set apa saja yang bisa dicari. Mengarah ke NIM, nama, status, IPK, atau ya masih ada yang lain yang bisa diketik. Baru 4 kolom ini, Pak. Oke. Oh, coba diketik deh. Jang gitu. Jang. Apa, Pak? Kurang Jang. jelas. Oh, suara saya putus-putus ya? Nah, Jang. Oke. Ya. Nah, ini udah bagus kok. Kalau misalnya selain selain alumni apalagi? Datanya yang ditampilin baru alumninya, Pak. Belum sempat yang lain ya, yang itu. Kan datanya kaya ya sebenarnya ya. Cuman belum sempat diisi. Terus jadinya status marital itu panjangnya berapa, Mbak Dia? Yang di database-nya sana. Jadinya berapa? Kan isinya lajang itu. Berapa ya? 20 kayak kalau nggak 10. Enggak, 60 kan enggak ya? Enggak, Pak, enggak. Iya, kira 60. Oke. Ya sia-sia toh, maksudnya karena kalau isinya cuma lajang berarti maksimal itu isinya calonnya apa sih? Isinya calonnya? Lajang. Kalau kemarin pakainya enum, Pak. Jadi cuman bisa masukin lajang atau menikah. Enum itu 1 dan 0 ya? Yes atau true? Bisa kasih pilihan. Jadi nanti pilihannya kita input pas di database-nya. Terima kasih Mbak Dia. Iya, Pak. Saya kira udah bagus ya. Tinggal memperkaya info saja. Prinsip sudah bisa sebenarnya. Filda, Fikri Faisal, Mutakin. Iya, Pak. Ya. Apakah sudah muncul belum ya, Pak? Loading, logo loading. Ya, sip. Untuk halaman pertama awal itu saya langsung menuju ke tabel alumni, di mana ada fitur filter, detail, sama tambah data.
Untuk filternya itu ada 3, yaitu jenis kelamin, status marital, sama provider. Untuk tombol detailnya itu menampilkan beberapa data tambahan seperti lahir, alamat, email, dan lain-lain. Untuk tambah data itu untuk menambah data baru yang belum ada di database. Ya. Nah, datanya sama crash enggak? Atau ada konfirmasi datanya double gitu? Belum ada sih Pak, belum saya kasih seperti itu. Nah, jadi kalau ada double gitu, nanti datanya juga double. Oke. Nah, saran saya sama Mas Fikri sama yang lain-lain, ketika menambah data, memasukkan NIM misalnya, gitu, atau memasukkan kode, itu validasinya itu sebaiknya itu ketika ngetik NIM-nya itu atau ngetik kodenya. Ketik kuncinya itu sebagai kunci atau biasanya NIM itu. Iya. Ya. Di situ kemudian kalau sudah selesai ngetik kodenya atau NIM-nya, baru langsung ngasih tahu gitu. Bahwa ini ada. Jangan mengkonfirmasinya atau memberitahunya bahwa double itu setelah ngetik semua sampai kolom ke bawah itu, baris bawah semuanya data itu diisi, terus kemudian memberitahu ini apa namanya, bahwa datanya double gitu. Jangan sampai itu, nanti kasihan nanti waktunya udah capek-capek ngisi tapi datanya ternyatanya double. Tuh. Oh ya Pak, terima kasih sarannya Pak. Saya lanjut lagi ya Pak. Untuk yang kedua itu halaman perusahaan. Di sini belum saya kasih tombol detail, jadi belum ada tombol-tombol seperti filter juga. Untuk yang tabel locker itu sudah ada filter sama detail. Detailnya seperti yang alumni tadi, menambahkan beberapa data, sama filternya itu kompetensi. Jadi web developer, Android, atau multi-platform, atau iOS. Udah sih Pak, cuman itu saja. Halo Pak. Iya, gimana, Greg? Waduh. Saya kira cukup ya Mas Fikri ya. Oh iya Pak. Ya. Oke.
Berikutnya Muhammad Afriandi. Ya, Pak. Ya, bisa dilihat. Sebentar. Ya. Sudah masuk, Pak? Ya, proses. Udah. Sudah ya? Ya. Bentar. Nah, ini Pak, jadi halaman utama websitenya kayak gini. Kemudian ada beberapa tombol untuk menampilkan data alumni, lowongan kerja, sama pelamar. Ya. Misalkan kita klik data alumni, nanti akan menampilkan alumni-alumni, dan sementara data yang saya tampilkan cuma ada 7, Pak. Ya. Di datanya masih 7. Kemudian ada fungsi-fungsi seperti ini, jenis kelamin laki-laki, ada tombol cari, dan dia akan menampilkan yang laki-laki, Pak. Kemudian jika di reset, dia akan mereset semua. Dan jika menikah, sama Pak, menikah. Ya. Gitu. Kemudian ada saya tambah tombol tambah data untuk menambah data mahasiswa alumni seperti ini. Tapi ini masih belum selesai, Pak. Jadi kalau klik ditambah nggak masuk ke PHP admin sini, nggak masuk ke sini. Jadi masih saya proses. Ini. Saya Afriandi, saya menantang satu nih dirimu. Ya. Jadi begini, untuk Afriandi juga khususnya dan yang lain-lain juga pada umumnya juga semuanya sama, saya kira. Untuk tambah data, sekarang itu jarang nambah data itu satu persatu. Asumsinya begini, sudah ada sistem sebelumnya, ya toh, sudah ada sistem sebelumnya, datanya sudah seabrek-abrek gitu ya, ribuan, ratusan ribu data gitu. Nah, ketika ini ada sistem baru, kemudian yang terjadi bukan tambah data, tapi mengimport data. Nah, jadi datanya yang lama, yang di tempatnya sana, database yang lama, bentuknya itu bisa jadi Excel, itu diimport ke sini. Jeder, wah sekali masuk, wes semua data itu semua diimpor ke sini. Nah, itu ada tantangan kayak gitu. Biasanya saya sering dapat pekerjaan kayak gitu. Datanya di Excel, gitu. Nah, ribuan. Kon ngetik pakai model kamu itu apa? Coba klik tambah data. Wah, pirang tahun nih kamu ngetik satu-satu ya loh. Iya caranya. Nah, akhirnya dikasih fitur import data dari Excel. Nah, dari Excel ke MySQL, piye caranya? Nah, di situ. Apakah lewat aplikasi atau lewat jalur langsung ke MySQL-nya? Terserah. Tuh, itu kamu coba belajar ke sana juga, ya. Iya, Pak. Menambah referensi. Oke, lanjut. Sudah ya? Tadi ya. Ya, untuk lowongan kerja cuma menampilkan tabel aja sih, Pak. Di lowongan kerja perusahaan mana yang dia membutuhkan membuka lowongan di sini. Nah, dan saya masih bingung, Pak. Misalkan pelamar kerja, dia masih error, Pak, di ini, Pak. Ya, prinsipnya sebenarnya sama kok iki dengan yang lain-lain errornya. Ya, apa mungkin bedanya menampilkan nama lowongan kalau kontak person? Kayaknya ini kayak relasi antar tabel itu loh, Pak. Jadi belum terhubung mungkin di PHP admin. Masih ada beberapa kesalahan error mungkin. Oh iya, itu ada array-nya itu judul. Iya, di sini. Jadi mungkin ini belum bisa dihubungkan ke tabel-tabel yang ini kan saya pakainya tabel. Sebentar. Itu sudah ada tulisan undefined.
belum Ya, ini, Pak. didefinisikan. Ya, Baris mungkin itu sih, Pak. 68. Iya. Baris 68 coba dilihat tadi, apa tadi? Di pelamar PHP, bentar. Nah, itu baris Ini, Pak. 68. Oh, judul. Ah, di sana judul namanya. Di sana Ini di mungkin, Pak, data. ya. Iya itu, di database-nya sana judul enggak? Iya, Pak, ini, Pak. Di strukturnya sana, maksudnya di MySQL-nya. Oh, ini di ada sih, Pak, ini, Pak. Ini tabel perusahaan lowongan. Oke. Saiki coba ke sana, ke ke SOS. Nah, ini tergantung dari ini kan gabungan ini ya. Iya. Nah, tergantung dari query-nya. Oh, mungkin ini, Pak, ya. Tergantung dari query-nya. Mana query-nya? Bentar. Di file query. Nah, data itu ngambil dari banyak banyak apa tadi? Oh, iya. Banyak tabel. Ini kalau diganti perusahaan lowongan harus diganti semua ininya, Pak. Iya, Iya makanya kan? di situ kuncinya berarti Iya. menghubungkan dua tabel atau ketiga tabel di atas itu tadi yang di Oh, yang di sini nih, Pak, ya. Yang pakai select ini ya. Oh, iya. Kamu gunakan dua tabel atau tiga Oke. tabel yang terhubung. Ya, Pak. Baik, Oke? Pak. Ya, Pak. Makasih. Ya, makasih, Pak, sarannya, Pak, masukannya. Yuk. Oke. Berikutnya Muhammad Baha, silakan Mas Baha. Baik, Pak. Sudah masuk belum, Pak, layarnya? Ya, masuk. Ini jadi web saya ada 3 menu. Yang pertama data alumni, perusahaan, sama lowongan. Yang filternya dari yang pertama di tabel alumni, filter kelamin laki-laki sama perempuan. Kemudian ada filter status perkawinan, ini sama filter provider. Terus kalau yang perusahaan masih nampilin data perusahaan aja, belum ada filternya. Sama yang terakhir ada di lowongan ada filternya, yaitu filter ini kompetensi Android, data, sama software engineer. Iya. Itu, Pak. Masih itu aja sih, Pak, belum ada fitur yang lainnya dulu. Lowongan ada. Lowongan. Ada, nah ini ada alumni itu apa filternya? Mana? Ada jenis kelamin. Iya tadi yang filter laki-laki sama perempuan, terus filter status marital menikah sama belum menikah, sama filter provider, Pak. Iya. Baru itu aja sih. Ya. Ya bagus lah. Ya, saya kira, Mas. Ya, artinya sudah bisa melakukan filter ya. Ya. Tinggal memperkaya info saja itu sebenarnya. Baik, Pak. Makasih. Mas Hilmi. Iya, Pak. Sebentar, Pak.
Ini udah ada kan Pak? Ya. Punya saya cuma begini sih Pak, baru alumni, terus saya ada filter jenis kelamin, status marital sama provider, jenis kelamin, Ya. status marital. Ya. Ya sama kayak sebelum-sebelumnya Pak, terus sama baru ada perusahaan. Sudah ini Pak, Iya. belum ada yang lain. Ada rencana mau filter berdasarkan apa itu alumni? Kalau saya nanti mau bikin kayak tombol lagi mungkin nih Pak, apa lowongan, terus nanti di lowongannya itu bisa difilter lagi. Lowongan sesuai sama perusahaannya nih Pak. Ya. Ada hubungan antara alumni sama lowongan ya? Iya Pak. Alumni yang sudah mendaftar di lowongan itu alumni yang sudah berkali-kali atau yang sudah mendaftar lebih dari 2 kali, 2-3 kali gitu itu ada nggak? Nggak ada Ada Pak. database-nya itu? Nggak ada Pak. Nggak Di ada ya? database-nya. Nggak ada Pak. Ya. Bisa kalau ada potensi apa nanti coba dicari. Oh iya Pak. Nah, itu kalau ada potensi dicari saja misalnya antara ID lowongan dengan kompetensi. Nah, ini kan satu tabel nih ya. Nah, itu dengan di perusahaan sebenarnya bisa. Ini ID perusahaan itu miliknya ini ya. Miliknya perusahaan tadi Pak. Kalau itu miliknya sana ya. Apa gimana Pak? Kalau ID lowongan ini loh berrelasi dengan ID lowongan ya miliknya lowongan Pak. Gimana maksudnya Pak? Saya perusahaan lowongan, miliknya perusahaan lowongan ya. Iya. Miliknya Kalau perusahaan ID perusahaan punya perusahaan. Nah, hubungan antara perusahaan lowongan dengan perusahaan. Ada penghubungnya itu? Iya, ada penghubungnya di perusahaan ini, Pak. Ya, gimana Pak? Saya Karena ada penghubung, pasti bisa ada informasi yang bisa disajikan, diolah. Ya. Oke. Mengolah informasi lebih lanjut saja sebenarnya, Mas. Oh iya, Pak. Saya kira itu. Oke. Ya, makasih, Pak. Ya. Berikutnya. Ramadan. Oke, Pak. Ya, udah muncul kan ya? Ya, muncul. Nah, jadi punya saya nih yang pertama kita lihat ada halaman di sebelah kiri ada menunya, ada halaman dashboard, ada lowongan, alumni sama perusahaan. Kalau di dashboard ini dia menyajikan data daftar para alumni yang telah diterima di perusahaan. Ini di dashboard. Ya di sini tabelnya bisa diurutkan, bisa ada searching juga. Kemudian di halaman lowongan ya isinya tempat ya daftar lowongan yang tersedia lah. Kemudian di sini ada filter kompetensi. Misal programming. Jadi yang muncul itu kompetensi
lowongan programming semua. Tabelnya sama kayak tadi, bisa diurutkan. Kemudian halaman alumni. Di sini ada filter jenis kelamin, kemudian status, kemudian operator. Filternya bisa antara jenis kelamin dan status bisa dikombinasikan, semisal yang perempuan dan yang telah kawin, kemudian difilter, maka akan keluar daftar alumni perempuan yang telah kawin. Kemudian tabelnya sama seperti tadi. Kemudian halaman perusahaan, filternya itu produk. Jadi ada misal filter produk perusahaan yang di bidang software misalnya. Dia akan mengeluarkan perusahaan di bidang produknya itu software. Tabelnya sama juga. Itu saja sih, Pak. Iya. Baguslah. Menu sudah kamu susun. Ya. Setnya itu juga bisa menampung sudah ditentukan file apa saja yang bisa di set gitu. Yang bisa diketik di set. Untuk file apa ini? Di search untuk ini nama, produk. Belum di set sih Pak kayaknya, jadi semuanya itu. Oh, semua yang ada di tabel ya? Iya. Ya oke. Artinya file yang tidak tampil pun di sini itu bisa dijadikan sebagai kunci di set ya? Waduh, ini ada masalah nih. Jadi di perusahaan yang search ini cuman di halaman search ini aja Pak. Oh, maksudnya misalnya tabel perusahaan, jadi dia cuma search di tabel perusahaan aja. Ya. Saya kira bagus ya. Cukup ya, Mas Ramadan. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mbak Nadia. Nadia. Enggak respon ya, Mbak Nadia. Ya wes, Mbak Nadia kita skip. Syauki. Halo, respon Syauki. Syauki. Maaf Pak, saya izin ke belakang dulu. Ya, silahkan. Syauki. Oke. Enggak respon. Fendi. Fendi. Siapa Pak? Fendi Alifian. Ya dirimu. Oh iya. Kakak. Slow Syauki dulu dong. Saya lagi ya Pak? Itu ada Pak Syauki Pak. Udah cuci muka belum? Syauki nih ya. Ya habis ini ya. Syauki dulu atau aku dulu nih Pak? Syauki dulu aja udah. Syauki dulu. Oh iya. Fendi kalau mau duluan silakan. Kamu aja. Iya, kamu aja. Iya. Aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Mending sapik dulu. Iya. Syauki. Loh, Ahmad ini kamu tak undang tadi ke mana baru nyaut saya. Iya Pak, tadi ke kamar mandi Pak. Oh iya wes. Ini punya saya ada homepage, jadi bisa nampilin alumni, perusahaan atau lowongan. Nah terus yang alumni ini
bisa ada beberapa filter, Pak. Jadi bisa berdasarkan gender, misalnya milihnya perempuan itu milihnya yang perempuan semua. Kemudian kalau misalnya nomor telepon yang 0813 itu 0813 semua yang muncul, Pak. Kemudian yang perusahaan ini ada tabel sama bisa detail per perusahaan. Jadi ada nama perusahaan, tentang dan lain-lain. Terus ada lowongan, maksudnya misalnya di perusahaan A lowongan yang tersedia ada ditampilkan gitu. Ya. Kalau lowongan ini cuma nampilin tabel. Isinya tabel ya. Sebenarnya masih basic sih, Pak. Ini reports belum saya buat, jadi saya masih explore. Kemarin sempat explore kayak drop down gitu di Bootstrap. Jadi belum saya buat. Sebenarnya yang di depan alumni perusahaan lowongan itu sebenarnya itu report. Ini. Report. Filter. Iya itu sebenarnya itu report itu. Oh ya. Mungkin termasuknya report, menu di atas report itu mungkin untuk menampilkan apa gitu mungkin. Ya. Ya mungkin apa reportnya nanti report bisa lagi. kayak kategori misalnya per tempat tinggal, mungkin provinsi gitu, Pak. Report atau perusahaan produk. Misalnya dikategorikan produknya atau dikategorikan alamatnya gitu, Pak. Iya. Nah, saya mau nanya nih, itu kalau data yang tamu tampil tuh barusan, coba alumni coba tadi, alumni. Ini, Pak. Nah, ada berapa kolom nih? Nomor, NIM, nama, alamat, 8. 8. Ada 8. Kira-kira ini 8 ini kan hanya sebagian aja yang dari sana ya? Ya. Banyak ya? Apa ini saya nanya nih sampling saja. Apa alasanmu sehingga kamu tuh mau menampilkan 8 ini dari sekian banyak itu? Kalau alasan saya sih, Pak, karena ini yang paling penting untuk dilihat user gitu kan. Misalnya alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, IPK, nomor HP, email ini kan menurut saya tuh yang paling penting untuk dilihat sama user. Kalau misalnya seperti alamat atau tempat lahir itu kan rasanya tidak terlalu itu ya bagi user yang menampilkan website ini misalnya. Apalagi kalau misalnya ragtime atau password itu kan ya kita sembunyikan di dalam database-nya saja, Pak, gitu. Ya, oke. Ya, tidak ada yang salah, semua data itu benar. Tinggal apakah memiliki alasan sendiri gitu. Nah, artinya semua data yang ditampilin itu memiliki dasar alasan masing-masing. Ya. Ya, tinggal nanti kebutuhan user. Kalau usernya aku nggak mau ada tanggal lahir di situ misalnya, ya silahkan dia tinggal hapus saja kan. Gampang lah itu. Oke. Ya. Tapi era sekarang kalau ada sesuatu yang secret itu kali pada disembunyiin. Ya. Misalnya nomor HP itu katanya sekarang menjadi secret ya. Nah, ya sih, Pak. Sebenarnya nomor HP juga. Oh ya, kayaknya ya. Sebaiknya disembunyikan. Betul. Karena ada banyak penipuan. Terus dan mungkin passwordnya ini belum saya sebenarnya kan password di database itu harus di enkripsi gitu ya, Pak, ya, nggak boleh disimpan teks aja gitu. Oh iya, harus di encrypt ya. Kan ada bawaan dari MySQL. Sudah ada bawaan.
Terus kemudian ada yang mengatakan tahun lahir itu rahasia, tapi kalau tanggal lahir itu nggak apa-apa, ulang tahun. Oh iya, ulang Ada yang tahun. mengatakan ulang tahun yang keberapa lah, itu banyak yang nggak suka. Tapi kalau tanggal lahirnya silahkan. 1 Januari. Tahun Januari tahun berapa? Nah itu tahunnya nanti dulu dan nanti ketahuan kalau terlalu tua gitu. Apa data itu mungkin sebagian aja ya. Tapi data itu tergantung karakternya si pemilik data sih kalau itu perasaan. Kalau di Win enggak rahasia itu tahun tuh udah tahu. Jadi sesuaikan aja lah dengan karakter dari itu nantinya ke depannya ya. Cuman begini, Syauki, saya mau minta tolong sekalian nih Syauki dan teman-teman yang lain nih. Datamu itu kan difilter data langsung keluar gitu kan. Ya, begitu klik filter kan dari keluar datanya tuh. Iya. Nah, permasalahannya adalah jika datanya ini banyak atau artinya 5 tahun lagi aplikasimu itu masih dipakai, 5 tahun ke depan datamu webnya ini masih dipakai oleh pengguna, berarti kan datanya nanti akan banyak. Ya. Nah, kalau udah banyak, kira-kira ini membutuhkan satu filter yang terkait periodisasi. Oh iya iya. Apakah itu tahun, apakah itu bulan, ataupun tanggal. Tuh, itu penting tuh. Akhirnya mengarah ke periode. Jadi periode kapan gitu, atau tanggal kapan. Gitu. Karena kalau browser dibuka pada awal ya, browser dibuka, kemudian browsernya itu menampilkan semua data yang ada, maka akan browser dibuka langsung membebani server. Iya iya. Nah, padahal kan user kan belum minta apa-apa, tinggal cuman buka browser aja. Maka ketika bagi Anda semua ini, begitu misalnya ya, Anda buka websitenya, browser dibuka, jangan terlalu sibuk menampilkan semua data yang di server. Kasihan servernya. Nah, server itu melayani hal-hal yang diklik saja mau minta apa. Iya iya. Oke. Oke. Baik. Makasih, Pak. Yuk. Ya, Fendi, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, apa sudah terlihat tampilannya? Udah, jos. Oke, siap. Jadi saya ngebuatnya itu masih nggak terlalu ribet, Pak. Jadi simpel aja. Jadi di sini daftar alumni, filter ya semacam itu. Lalu daftar alumni, saya juga perusahaan juga. Dan yang aku tampilin cuma ya gini aja, Pak. Kalau detail lalu itu apa? Buat detail itu, nah misal apa gitu, ada deskripsinya, terus harap hubungi kontak CP gitu-gitu, Pak. Ya. Saya pakai model atau apa kemarin namanya, lupa aku. Nah, habis itu lowongan saya bikinnya kayak pakai kart-kart gini, Pak. Ya, oke. Ya, kayak gini, cuman saya masih belum bisa ngebuat kayak misal requirement atau apa ya, syarat-syarat yang dibutuhin. Nah awalnya tuh mau saya tampilin juga, Pak, cuman bingung gimana caranya gitu. Ini si Fendi, ini menarik nih apa yang kamu sajikan tentang lowongan pekerjaan. Ya. Nah, modelnya begini ini bagus ya, tidak menjemukan ya.
Hanya begini, kalau nanti ini data, ini kan langsung browsing dari database ya. Yep. Nah, nek datanya banyak nanti 2 tahun lagi atau setahun depan itu begini, nanti datanya itu kan banyak banget tuh model begini ke bawah. Nah, maksud saya, apakah dirimu mempertimbangkan atau memiliki kebijakan yang tampil di sini hanya ya sebulan terakhir atau mungkin cuman muat 10 saja. Kalau mau lihat yang lain nanti ada tombol selebihnya atau berikutnya. Mungkin kalau misal rencana ya Pak, kalau planning gitu ya. Ya. Kalau planning mungkin misal PT Cinta Sejati dia sudah terpenuhi, itu nanti operatornya kayak di tampilan operator tuh bisa ada tombol delete gitu-gitu. Nah, tidak aktif. Tidak aktif. Iya. Tidak aktif. Tidak Gimana aktif tuh, Pak? itu maksudnya enggak perlu diaktifkan di sini, enggak tampil lagi maksudnya statusnya 0 atau apa. Ya itu bisa dikasih misal. Intinya tidak tampil di sini gitu toh? Ya. Ya. Kamu bisa pakai flag. Buat penandaian itu ya Pak? Ya, pakai misal flag sudah saja. terpenuhi gitu Ya, ya. 0. 1. Ya udah terpenuhi, kasih berarti dia akan bernilai 1. Itu ngirit memori. Flag itu. Bisa juga. Nah, nanti tinggal aplikasinya aja di PHP-nya if flag sama dengan 1, maka dia tidak dipublish. Atau kasih pesan if flag sama dengan 1, kuota sudah terpenuhi. Nah, jadi mainnya di aplikasi. Jadi ringan dia. Browsingnya ringan. Ya. Oke. Mungkin itu aja Pak. Ya. Udah bagus tuh. Oke. Banyak kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Laptopku nge-freeze. Ya, Ahmad. Nugroho. Sudah balik dari belakang kah? Sampun, Pak. Kalau berani desktop. Nah, iya tuh. Bentar, Pak. Ya. Present your entire screen. Ya. Presentasikan sekarang. Kok nggak ada notifikasinya? Nah. Ya, punya saya cuman kayak gini, Pak. Oh, nggak ada cuman ya, semuanya itu. Ya, datanya juga cuman 2. Terus kalau yang masalah filter ya cuman 2 ini, Pak. Fendi, namamu dicatat itu. Terus untuk ngodingnya ya cuman segini, Pak. Nah. Kenapa? Waktunya. Kalau ini di copy lagi, sebenarnya menjadi menu yang banyak lagi ya. Iya, Pak. Aslinya bisa, Pak. Iya, sebenarnya bisa. Soalnya kemarin saya malah ngikut ngoding sama teman, Pak. Jadi teman ngoding itu saya ikut baca-baca. Ini pas di Jogja, Pak? Iya, Pak. Di Jogja, Pak. Jadi ngodingnya bareng. Oh, iya. Kalau mau ke lab sebenarnya enggak apa-apa loh. Siapa yang kemarin ya WA saya ya katanya kesulitan laptopnya rusak. Enggak apa-apa ke lab saja. Mau seharian di sana juga boleh. Berarti nggak harus tes dulu, Pak. Murasah ngopo tuh. Langsung aja lewat itu lab itu minta izin ke PLP-nya udah delik di ruangan sana. Wifi-nya hidup nggak, Pak? Hidup ya. Hidup terus. Alhamdulillah. Hidup ya. 24 jam bayar miliaran ya lah itu.
silakan dipakai itu wifi-nya Uwin. Mubadir. Nggih, Pak. Oke. Nah, ya dimanfaatkan ya Mas Ahmad ya datanya itu ya agar bisa menjadi informasi. Kayak misalnya ini kolom nih. Tanggal diterima 1 dan 0. Nah, jadi 1 dan 0 ini kira-kira bermakna apa bagi user? Itu boolean. Karena user enggak butuh itu ya. Tidak, Pak. Iya, kayak gitulah kira-kira. Kalau nanti kayaknya mau saya buat ada autentikasinya sih, Pak. Jadi kan nanti user mahasiswa sama admin itu tampilannya beda, Pak. Yes, betul. Gitu. Iya. Ya selama ini yang kita lakukan sama-sama ya websitenya akademik. Itu akun saya dengan akun mahasiswa pasti berbeda. Beberapa fitur ya, fitur khusus tapi fitur umum sama. Fitur khususnya berbeda. Nah, kayak gitulah. Untuk saat ini fitur-fitur berbeda itu dibayangkan sendiri saja ya, karena kan tidak ada request dari pengguna ya. Iya, Pak. Jadi imajinasi masing-masing aja, wes. Tapi pikirannya mengarah ke sana toh. Iya. Ya, itu saya kira sudah bagus. Kalau udah mengarah ke sana sudah husnul khotimah itu. Saya yang belum kepikiran logiknya gimana itu yang itu tadi, Pak. Yang upload Excel itu, Pak. Ya. Itu berarti udah ada fungsinya sendiri atau pakai library, Pak, kalau gitu? Nah, pertanyaan bagus. Ini saya dari dulu berkali-kali dapat proyek kayak gitu itu. Dulu itu pernah di Bantul itu Departemen Perdagangan UMKM Kabupaten Bantul, dinas perindustrian. Suruh bikin aplikasi dinas perindustrian untuk itu loh, usaha kecil, mikro, menengah gitu tuh. Buat UMKM gitulah, Pak. Iya, ini yang mikro siapa, yang menengah siapa, dodolan bensin, Pertamini, ngono-ngono itulah. Oh, pendataan sensus gitu berarti, Pak. Sensus. Nah, oke, nilai sekian, saya juga mesub juga kok, enggak, bukan saya berdiri sendiri, enggak, saya hanya mesub saja. Nah, pikiran positif saya itu ada tim surveyor ke bawah untuk data satu persatu. Ternyata dinasnya itu sudah punya database, punya Excel, punya Excel. Yang dia kumpulkan itu dari surveyor, surveyor itu, relawan-relawan. Nah, ini ternyata masing-masing relawan bentuk Excel-nya beda-beda. Waduh. Nah, silakan akui. Excel-nya beda-beda. Waduh. Ada yang Word, ada yang Excel, beda-beda. Maunya gimana nih? Nah, tolong data ini masukkan ke aplikasi Bapak. Waduh, ribuan kayak gini nih. Kabupaten Bantul. Oke. Akhirnya saya tidak melihat datanya. Saya hanya melihat kolomnya. Mana kolom-kolom yang sama, itulah yang saya jadiin satu. Saya ambilin semua kolom-kolom yang sama, dijadikan satu. Datanya merem saya. Datanya isinya apa, serangga gas, yang penting saya mencari kolom-kolom yang sama. Oh, berarti di copy satu kolom penuh gitu, Pak, berarti? Iya, satu kolom penuh gitu, tak copy. Satu kolom penuh oke dari semua relawan yang ada. Waktu itu ada sekitar 25 relawan. Sebanyak kecamatan di Bantul. Habis itu kita masukkan ke dalam Excel. Ternyata isian di Excel itu masing-masing relawan itu pemahamannya beda-beda. Kolomnya sama, isinya beda-beda. Tipe datanya beda. Datanya itu beda.
ngono. Ono sing model teks, ono sing model angka gitu. Waduh, wis piye iki. Akhirnya semuanya tak buat varchar semua. Nah, dari sekian ribu itu nggak mungkin toh saya saya input model tambah data Masukin satu-satu. Oh, tidak mungkin. Berapa tahun itu. Akhirnya saya bikin cara lama. Nah, cara lamanya apa? Excel-nya ini query-nya itu SQL-nya itu dimasukkan ke Excel. Nah, berarti tiap row itu ada SQL-nya sendiri gitu Pak, apa gimana Pak? Misalnya nih select nih, kamu stop, saya share. Stop. Ya, ini cara konvensional ya, mungkin tidak patut ditiru ya, tapi kalau gunakan library waktunya sangat lama. Ini cara cepat. Misalnya saya share. Ini tampilannya di Excel ya? Ambil Excel enggak? Excel saya keluar. Tampil Pak. Tampil Oh iya. Oke. Ini cara mungkin tidak bisa ditiru, tapi mujarab. Misalnya kalau ada kolom kode nama, alamat, itu. Misalnya ini. Kita ini lagi. Oke. Gimana caranya ini bisa menjadi query? Iya. Caranya begini. Oh, Nah. Oke, jadi select. Gitu. Select kode. Oh, terus pakai fungsi concat itu ya, Pak? Nah nih. Tanda petiknya 2 kali, Pak. Biar keluar. Ini titik koma. Concat condong catur kah? Oh ya. Alumni. Gini ya. Ada? Ini dah. Ini kan kode. Oh, keliru. Ini kok gini sih? Wah, saya keliru. Select ini tetap nama. Begini. Ini tetap begini. Ada? Tetap begini. Terus pakai where gitu, Pak. Values. Select ini maksud saya tadi insert ya, kok tadi seleksi? Insert ya? Oh, insert, Pak. Insert. Nah, sorry. Apa tadi? Insert into gini toh. Habis insert itu apa? Nama tabelnya, Pak. Nah, nama tabelnya misalnya alumni. Terus? Insert into tabel. Untuk alumni gini. Ya, alumni gitu, terus dalam kurung nama kolomnya. Nah, kode, koma.
nama, koma, alamat. Nah, Terus values, terus baru isi-isinya, Pak. Values, set. Nah, ini dia tuh. Nah, ini kolom A. Values-nya apa? Values-nya yang saya dapatkan dari sana itu. Satu-satu. Apa namanya? Ali, Malang. Nah, ini yang saya copy sebanyak-banyaknya itu. Kan ini dapat data dari sana. Nah, setelah values itu apa ini? Ini kan ada kurung ya? Ada kayaknya, Pak. Nah, umpama loh, ini keliru ya wes pen ini. Saya Nah, cek kan, ke W3 School dulu, Pak. Nah, ini tanda ada gini ya. Tanda petik 1 ya. Ini kan dia tanda petik 1. Nah, ini kan salah nih. Nah, ini berarti tanda petiknya 2. Nah. Oh iya, Pak, pakai dalam kurung. Nah. Yang ini dah. Yang ini diapi tanda petik, iki Ali diapi tanda petik, Malang diapi tanda petik. Terus ini kurung tutup. Petik kurung tutup. Oh iya, petik kurung tutup. Yes. Petiknya kurang 1. Wes ini di copy. Wes copy kabeh. Wes iki aja ngerti ada yang salah. Nek satu aja dibuat dulu bener semua formatnya. Yakin masuk ke not. Ternyata bisa kayak gitu. Iya kan? Bisa gitu. Tapi ini error. Karena apa? Karena ada ini loh. Kosongnya nggak boleh. Nah, itu kosongnya bisa dihilangin semua pakai Vim kok, Pak. Gampang. Betul. Iki di Ctrl H. Wes iki di copy, masuk ke masukkan ke SQL. Yes. Run. Wes berapa ribu data secara manual, tapi efektif, nggak perlu nyari library. Udah rampung masalahnya. Kalau datanya itu dipitati datanya, kesalahan data, nggak benar itu, jangan memperbaiki di MySQL. Perbaiki di Excel-nya. Sininya. Oh, iki kan mata kita kan kemampuannya enak di Excel. Oh, iki bukan Ali, tapi Ali Suwandi misalnya. Nah, disinilah kualitas data yang ditampilkan berpengaruh. Nah, dulu saya cerita nih bahwa saya nggak gas datanya dulu, pokoknya semua untuk masuk ke SQL sudah selesai. Nah, itu pekerjaan tersendiri dan itu mencapai beneran karena data dari orang rusak. Begitu pikiran saya begitu ini aplikasi ini sudah saya anggap selesai, saya presentasi. Yang jadi masalah bukan insertnya, bukan data yang masuk. Pengguna tidak melihat kerumitan programming kita. Yang dipermasalahkan user apa? Menurut kalian apa? Gimana tadi, Pak? Ini kan tadi si relawan tadi itu yang masalah itu kan relawan tuh.
Oh, yang datanya survei macam-macam. ke lapangan itu ya. Ngawur lah isinya mereka. Lah akhirnya kemudian saya petugasnya itu datanya itu diedit ini dikasih, terus kemudian diinsertkan di SQL. Ketika akhir project selesai, saya harus presentasi. Saya masih ingat sekali itu di lantai 2 itu. Yang masalah itu bukan pekerjaan saya di dalam membuat aplikasinya. User sudah lewat, itu tidak masalah itu. Urusanmu itu bukan urusanku, bagi mereka begitu. Yang menjadi masalah adalah dia mencermati data yang tampil. Kualitas data yang jadi masalah mereka. Nah, user itu hanya melihat kualitas data, apakah datanya valid atau tidak. Gitu. Bapak si Sadiem itu kok jualan es, padahal dia itu jualan bensin. Salahnya siapa itu? Salahnya si surveyor, tapi larinya kepada programming. Berarti aplikasimu itu kurang apik, datanya ora layak. Gitu. Bergeser kan? Jadi PR-nya, maksudnya ya adalah saya sharing ini bisa jadi masalah yang lain itu bergeser kepada pemilik aplikasi. Ya, paham ya caranya gini, paham ya? Iya. Cara kedua itu pakai library. Nah, silakan cari library-nya dari Excel ke atau dari sini ada dari data. Terus berarti kalau bikin database buat dinas gitu, servernya ambil dari mana, Pak? Dari pemerintah apa udah ada? Lokal dulu, saya bekerjanya di lokal dulu. Lokal dulu di laptop saya dulu, selesai. Baru di ekspor ke servernya sana. Berarti servernya sudah ada, Pak? Punyanya dinas sudah. Nginduk ke Pemda Bantul. Oh, ke Pemda. Kalau dinas enggak punya. Itu Pemda yang punya. Itu ya. Saya kira dari saya cukup menambahkan saja terkait dengan idealisme nambah data. Tapi nambah data itu bukan berarti tidak ada ya. Bisa jadi nanti kalau sistem ini sudah running, data itu sudah masuk semua, kan pekerjaan harian. Ya toh? Data sudah masuk semua nih karena pekerjaan lembur. Nah, begitu kerjaan lembur selesai, kan berarti bekerja normal. Nah, ketika bekerja normal kan nggak mungkin import lagi, tapi menambah data. Tapi lihat dulu begini problem sosialnya. Kalau surveyornya itu atau input datanya itu modelnya nggak bisa pakai laptop, isinya pakai kertas atau pakai Excel, ngetiknya pakai Excel, terus ngetik di Excel semua. Besok ngumpulkan Excel-nya, nggak ngumpulkan lewat aplikasinya. Nah, itu pekerjaannya import lagi. Begitulah informatika di lapangan. Nggak seideal apa yang kita pikirkan. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terus berikutnya, Mas, siapa yang belum tadi ya? Fahri ya? Sinyalnya gimana, Fahri? Sudah lancar? Iya, Pak, udah. Ya, silakan cepat aja 1 menit. Ya, mungkin singkat aja ya, Pak. Jadi ya ini tampilan halaman awalnya, terus
Terus di atas ada navbar. Ini tabel alumni bisa difilter berdasarkan gender, status marital, sama provider. Kalau misalkan pilih perempuan, dia nampilin yang gendernya perempuan. Kalau gendernya laki-laki, dia nampilin yang gendernya laki-laki doang. Terus ini juga sebenarnya bisa pakai paging atau pagination. Ini data pada halaman pertama, terus ini data halaman kedua, terus ini data halaman ketiga. Itu beda-beda. Tapi saya kayaknya lupa buat ganti nomornya ini. Jadi ini harusnya 11 dan ini harusnya 21. Ya, bukan nomor database ya itu ya, tapi nomor ada di layar aja ya. Iya, Pak. Terus di sini ada juga tabel perusahaan. Ini tahun perusahaan perusahaan yang biasa aja. Terus bisa juga lihat perusahaan dengan lowongan pekerjaan. Jadi yang ditampilin perusahaan yang sedang mengeluarkan lowongan pekerjaan. Terus ini lowongan bisa difilter berdasarkan bahasa pemrograman, PHP, JavaScript, sama Kotlin. Terus kemarin sebenarnya sempat bikin action buat tombol details ini, tapi karena kemarin nggak sengaja kehapus datanya, terus codingannya belum sempat di-coding lagi. Codingannya kemarin sempat kehapus detailsnya, tapi tampilannya udah di screenshot jadi kayak gini. Jadi kalau mencet tabel details itu dia bisa muncul details biodata alumni-nya. Terus kalau pencet details yang di perusahaan bisa muncul detail perusahaan sama lowongan yang tersedia. Tapi karena ya itu codingannya kehapus, jadi ya belum sempat di push juga ke remote GitHub, dan jadinya yang ada cuman yang bisa ditampilin hari ini cuman yang ini. Mungkin itu aja sih, Pak. Oh, sama ini juga bisa search. Misalkan cari Fahri. Ya, ini ada dua yang namanya Fahri. Kayaknya harus dihapus salah satunya. Atau mungkin cari yang alamatnya apa aja ya alamatnya. Pokoknya, oh ya ini yang belum keisi kayaknya. Itu aja sih, Pak. Ya. Oke. Udah ya, udah lengkap ya punyanya si Fahri. Tinggal mengatur nanti kalau sudah masuk ke GUI-nya mungkin bisa tinggal dirubah aja ya kira. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Terus sopo yang tadi belum lihat saya? Asa, Fik, Mirza. Ada ya? Iya, halo Pak. Nah. Halo? Ya, Halo? silakan. Oh, ya. Silakan. Ini ini cuma kayak gini aja sih Pak, nggak usah lebih-lebihan. Muncul loh. Muncul. Coba kayak gini Pak, udah gitu aja. Oh iya. Kuat banget datanya itu. Iya Pak. Itu data itu dibutuhkan user semua itu. Kolomnya sampai ke kanan itu banyak banget tuh. Iya, nggak tahu Pak, cuma ya kalau mau search ya tinggal search aja ini Pak. Ya, kamu filter info yang mana siapa mana siapa. Info yang mana dari kolom-kolom itu yang mau ditampilkan. Iya Pak. Ya, tentu dengan filter. Aja apa namanya? Bukan berarti terus semua isinya terus ditampilin semua semua kolom lah ya, semua kolom. Misalnya ini aplikasi nih, tabel application. Iya. Itu accept, diterima itu kan juga
dari anu ya. Kecuali kalau ini untuk admin, barangkali admin membutuhkan itu ya. Ya, ini buat tampilan si admin aja sih, Pak. Nanti jangan ding. Iya ya, ini buat publik aja. Males bikin lagi, Pak. Nanti paling perbaiki aja. Enggak, maksud saya informasi satu layar itu perlu disusun struktur menu. Jadi user itu dikasih kesempatan untuk milih-milih. Aku milih alumni, klik keluar alumni. Aku milih application, klik application. Jadi keluarlah data application-nya gitu. Jadi data yang keluar tuh spesifik dari informasi apa untuk siapa, untuk apa. Jadi spesifik. Tapi semua tabel terus tampil dalam satu layar gitulah isinya. Iya, Pak. Nanti saya minta ajarin asosnya aja, Pak. Fendi. Oh ya, Jos. Hey, silahkan Pak Fendi. Hey. Silakan kepada Mas Fendi. Kok bentar? Jadi support bisa langsung ke Sawer ya. Aplikasi dan itu pada pinter semua, saya yakin Anda. Saya lihat sudah. Bulanan Astus berapa ya gajinya? Merdeka Belajar itu ternyata pinter-pinter aplikasinya. Ada hikmahnya. Cuman satu yang perlu di-upgrade itu dari kalian semua nih. membayangke user itu butuh apa. Gitu kayak. Ini butuh waktu nih itu. Prinsipnya pokoknya dodolan lah, kamu dodolan apa, mau tahu goreng, nasi goreng itu, coba saya mau cari, googling dulu, nasi goreng itu ternyata, menunya nasi goreng itu, apa saja sih opsinya? Nasi goreng spesial, seafood, apalagi ayo. Nasi goreng gila bangken. Nah, nasi goreng putih, nasi goreng sapi, nasi goreng telur sederhana, telur komplit, telur aja masih dipecah-pecah lagi. Tentu sajiannya berbeda-beda. Nah, itu maksudnya menu. Datanya sebenarnya satu, yaitu nasi aja sebenarnya, nasi goreng, cuma ditambahi lagi jadi namanya variasi. Nah, itu loh jualan itu. Karena banyak user yang sangat spesifik, aku mau nasi goreng tapi yang seafood tapi yang khusus pakai ikan ya, enggak pakai apa itu. Apa ya? Kolesterol itu. Nah, kayak gitu-gitulah, spesifik. Nah, berarti kan jualan itu. PR-nya Anda kayaknya itu. Oke, makasih. Ya, Pak. Makasih, Pak. Yo. Lanjut. Udah selesai kayaknya. Zaki apa ya? Zaki tadi keluar masuk soalnya Zaki ini. Iya, Pak. Oke. Sinyalnya? Iya, tadi sinyalnya agak jelek nih. Nah, sekarang udah normal. Oke. Udah kelihatan, Pak? Nah, mau ya, loading. Yes. Nah, ini, Pak. Yeah. Karena kemarin udah saya kemarin kan juga ikut yang mid kelas B itu loh. Oh iya, Ding. Iya. Ini saya mau sharing dengan kelas A. Ini halaman awalnya, ini login page. Masuk untuk admin. Nah, ini kita bisa lihat overview jumlah alumni, jumlah perusahaan, terus jumlah lowongan kerja, sama pelamar kerja. Ini di bawah ini menampilkan tabel-tabel dari alumni, perusahaan, sama lowongan kerja. Masing-masing 5 baris. Ini langsung saja. Nah, ini kita menampilkan data alumni di sini.
Di sini ada filter, kita bisa klik perempuan atau ini bisa tiga-tiganya ini bisa terpenuhi semuanya. Jadi jika ingin nyari yang perempuan saja, tinggal diklik yang perempuan, ini muncul perempuan semua. Terus perempuan yang menikah, filter, ini perempuan menikah. Atau yang operatornya eksis, ini juga. Terus yang perusahaan, ya cuma ini saja. Terus lowongan kerja juga sama. Ini pelamar kerja. Itu saja sih, Pak. Logoutnya itu untuk apa? Untuk kembali ke sini. Oh, oke. Iya. Ya. Dua alumni itu harus semacam ya. Kau ambil dari library atau apa itu dashboardnya? Oh ini. Dashboardnya ini saya nyari itu, Pak. Template yang sudah jadi terus saya kembangin lagi. Template-nya itu cuma ada satu halaman saja. Minggu depan saya mau mengajak si Mila. Tahu Mbak Mila toh? Milawati, angkatan 2015. Yang udah skripsian akhir-akhir ini. Udah selesai, udah lulus dari sudah. Iya. Yang ke yang ke California juga ya, Pak? Angkatan 2017 ya. Yang ke Google I.O. itu juga ya, Pak? Angkatan 2017. Lulusan pertama itu 3 tahun. 3 tahun setengah. Nah, itu. Kebetulan dia kan standby di PT apa namanya? Standby di admisi. Di sana. Nah, tadi kemarin ketemu saya ajak untuk bergabung meskipun setengah jam lah. Gabung untuk sharing terkait dengan bukan di codingnya, codingnya saya nggak meragukan kalian lah. Saya mau berbagi, dia mau berbagi terkait dengan bagaimana mengkonstruksi data menjadi informasi yang variatif, gitu. Itu mahalnya di situ kan sekarang. Mengkonstruksi data menjadi informasi yang variatif itu kan filsafatnya ilmu web itu kan di situ. Masalah input datanya yang kayak tadi yang saya lakukan itu babak belurnya di situ, itu bukan konsentrasi, itu resiko. Resiko bakar sate itu kan bakar arengnya itu dibakar itu kan resiko. Yang penting kan begitu disajikan di atas meja enak, tertata dengan rapi, rasanya enak, bumbunya enak. Caranya ngasih bumbu, caranya ngipasi, caranya apa, itu menjadi konsekuensi. Dilalah ilmu kita gabungan dari itu. Nah, itu ya. Oke, siapa yang belum ya? Saya kira sudah semua. Nadia yang tidak bisa connect. Nadia, sampai sekarang tidak bisa ya Nadia ini. Saya kira itu hari ini. Terima kasih. Saya kira layak semua ini. Tinggal masalah waktu saja, mengkonstruksi data menjadi informasi yang nyaman dibaca. Kalau yang tidak perlu nggak usah gitu. Tapi kalau bagi Anda itu merasa perlu, ya nggak apa-apa. Asal punya alasan masing-masing nggak masalah. Oke, itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. warahmatullahi Absen ya, wabarakatuh. absen. Sudah, Pak, sudah.